Baik Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Kali lagi Shalom. Kemarin masih panas-panas sidangnya. Yang mudah-mudahan sidang berjalan dengan baik. Penuh senyuman. Ya. Pasti kita dikritik atau kita diprotes itu hal biasa. Bukan berarti Bapak Ibu selaku hamba Tuhan jangan lihat jemaat yang tukang protes-protes, muka lurus, macam terada orang yang lewat begitu. Kita terima dengan sukacita sebagai bahan koreksi, tapi juga untuk membentuk kita menjadi hamba Tuhan yang lebih baik ke depan. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan kita, judul yang diberikan oleh Sinode GKI atau tema kita pagi ini di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 adalah setia kepada Tuhan. Sekali lagi, setia kepada Tuhan. Ini menjadi tema yang kita renungkan pada minggu pagi ini 17 November 2024. Bapak Ibu memang menarik bicara tentang kesetiaan. Namun kesetiaan ini tidak semudah yang kita sering nyanyikan di dalam lagu-lagu penyembahan. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, saya mau. Memang mudah untuk dinyanyikan, tapi dalam prakteknya, dalam pelaksanaan itu sangat susah, sangat sulit. Mengapa? Karena kesetiaan sering yang kita dapati dari kesetiaan bukanlah senyuman kebahagiaan. Justru terbalik. Justru yang kita dapati dari harga dari sebuah kesetiaan justru adalah kekecewaan, bahkan air mata. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa setia. Dan itulah yang menjadi tema kita pada pagi ini yang diberikan oleh Sinode GKI bagi dua predikat atau dua gelar, yaitu hamba Tuhan. Daripada pagi ini kita akan mendengarkan apa arti dan makna kesetiaan. Karena dunia yang sementara kita hidup ini, dia selalu cenderung tidak setia. Bahkan dunia ini cenderung kita ada di dalam kepalsuan dan kita saling mengkhianati. Ya Bapak Ibu pasti banyak mengalami dalam hidup sehari-hari ya. Tidak heran kalau dengar ada suami tega tidak setia kepada istrinya. Sebaliknya, ada istri yang tega tidak setia pada suaminya. Bahkan ada orang tua juga yang tidak setia kepada anak-anak. Dan juga ada anak-anak yang durhaka atau tidak setia kepada orang tua. Apalagi di kalangan kita yang di gereja. Kita tidak usah heran kalau ada banyak juga pendeta-pendeta yang tidak setia dalam menjalankan tugas dan panggilan. Demikian juga para penatua dan syemasi. Itu berarti yang jadi pertanyaan, lalu siapa yang setia? Kira-kira kita bisa mendapati kesetiaan ini di mana kita bisa jumpai? Karena hampir dunia ini lebih banyak dipenuhi oleh orang-orang yang tidak setia. Oleh karena itu, Rasul Paulus dia secara khusus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Tapi yang paling istimewa Bapak Ibu kalau baca di 1 Korintus ayat 17, dia lebih khusus menasihati anak rohaninya yang bernama Timotius. Jadi intinya kita tidak bisa menilai kesetiaan itu, kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita setia dan tidak bisa kita yang menilai. Yang menilai, yang pertama Tuhan sendiri yang menilai siapa yang setia, dan yang kedua jemaat atau umat Tuhan. Itulah sebabnya Paulus secara khusus dia membimbing dan menuntun Timotius supaya dia harus menjadi seorang hamba yang setia. Dan pada bacaan kita pagi ini
secara khusus Paulus mau menasihati Timotius supaya kalau dia jadi hamba Tuhan, ini bukan menurut Timotius pribadi atau menurut pribadi Paulus, tapi yang menentukan kita setia dan tidak setia itu umat, jemaat. Layaknya kemarin ya, Bapak Ibu sudah mempertanggungjawabkan pelayanan, itu menunjukkan sepanjang 1 tahun pelayanan yang kita kerjakan dari awal bulan Januari tahun 2024 sampai kemarin evaluasi prasidang sampai sidang. Di situ jemaat yang menilai bahwa sebagai pendeta, penatua, syammas, bahkan badan pelayan unsur-unsur, sampai dengan koordinator rayun, guru sekolah minggu, itu kami setia atau tidak? Yang nilai itu jemaat, bukan itu sendiri yang Tokidara bilang saya setia. Itu tidak ada. Nah, inilah yang dinasihati oleh Paulus kepada Timotius, supaya kalau kau menyandang predikat atau memiliki gelar sebagai hamba Tuhan, itu jemaat menilai. Jadi sama juga pendeta macam sekarang berdiri di mimbar, itu majelis yang ada duduk mendengar. Kita ini yang nilai kita ini jemaat. Oh, pendeta Pak Dewan itu dia begini. Saya tidak bisa bilang saya ini yang tidak bisa. Karena itu ada pada penilaian umat. Oleh karena itu, di sini Paulus dia memberikan nasihat kepada Timotius bahwa kalau kau mau menjadi hamba Tuhan, itu jemaat lihat dirimu, itu ada 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan atau yang menjabat predikat sebagai hamba Tuhan. Yang pertama, di dalam bacaan ayat 1 sampai 5, itu ayat 1 bilang tahu rahasia Allah. Tahu rahasia Allah. Yang kedua, ayat 2 bilang kau bisa dipercaya. Kalau kau tidak bisa dipercaya, berarti kau adalah hamba Tuhan yang menyandang predikat pendeta tukang mampa, penatua tukang mampa, tukang tipu ya, atau tidak bisa dipercaya. Dan yang terakhir, sebagai hamba Tuhan, kita jangan cepat untuk menghakimi atau menjustis orang lain. Justru kita menegur karena berdasarkan kasih kita, kasih sayang kita. Memang teguran harus keras sebagai pendeta menegur jemaat atau penatua. Ya tegur keras, tapi bukan karena benci, tapi karena kita mengasihinya itu semua. Tapi bukan kita menghakimi atau menjustis atau dia sudah di jurang kita tambah tekan kepalanya. Tapi justru jiwa-jiwa ini harus kita bawa dengan hati supaya mereka meraih kehidupannya. Itu tugas kita. Dan ini jemaat menilai kualitas kita, kinerja kita di sepanjang tahun 2024 ini yang kemarin dan duduk ya berapa kali mulai evaluasi, mulai prasidang sampai sidang jemaat pada tanggal 15 kemarin. Di situ jemaat melihat ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus memperingatkan Timotius bahwa mengapa kita setia dan tidak setia itu umat yang nilai. Paulus bilang, kalau Bapak Ibu lihat ayat 13, di situ Paulus bilang kita orang ini sama dengan sampah dunia, hamba-hamba Tuhan. Memang hamba Tuhan ini dalam bahasa Yunani ada 2, yaitu yang pertama doulos. Kata doulos ini itu hamba Tuhan dalam pengertian kita semua apapun pekerjaan, apapun profesimu, entah itu penjual pinang, tukang ojek, pegawai negeri, wira swasta, apa saja yang kita lakoni di dunia ini, kita semua sama menyandang predikat sebagai doulos atau hamba-hamba Tuhan. Tapi ada istilah Yunani yang disebut dengan huperetes dalam bahasa Yunani, itu hamba Tuhan dalam
dia mengacu kepada pelayan-pelayan khusus. Pelayan-pelayan khusus ini yang dimaksudkan adalah pelayan-pelayan yang hanya bekerja di dua lembaga. Satu di Bait Allah, satu di dalam istana-istana kerajaan. Nah, misalnya kalau kita lihat istana kerajaan ini negara-negara yang dalam bentuk dinasti, itu biasa raja punya kepercayaan yang kita sebut dengan Perdana Menteri. Itu dia disebut hiperetes, pelayan khusus. Atau pelayan khusus dalam lembaga gereja, itu yang kita mulai dari susunan organisasi, mulai dari sinode sampai jemaat. Di dalam jemaat mulai dari ketua majelis sampai unsur-unsur. Ini disebut hiperetes. Dan ini panggilan khusus. Kita semua memang tidak dipanggil untuk jadi pendeta, guru jemaat, penginjil, atau penatua, syemasi, atau badan pelayan unsur-unsur dan lain-lain. Tapi kita punya, termasuk pendeta, kita punya gelar doulos itu, hamba Tuhan. Itu milik semua orang. Tapi istilah hiperetes dalam bahasa Yunani, ini adalah pelayan-pelayan yang dikhususkan, yang memang diurapi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Layaknya ya pendeta, majelis jemaat, badan unsur-unsur, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Itu pendeta sebelum masuk menjelaskan dua istilah hamba Tuhan atau ebed Yahweh dalam bahasa Ibrani. Menurut Rasul Paulus, mengapa kita tidak bisa nilai diri kita sendiri setia atau tidak, tapi ada pada jemaat? Karena Paulus menyamakan kita yang adalah pelayan-pelayan khusus hiperetes ini, kita ini tidak bedanya dengan sampah dunia. Baca lihat ya 13 ya. Kita sama dengan sampah dari semua kotoran yang ada. Makanya kalau Bapak Ibu baca ayat 10 sampai dengan ayat 13, ini saya kasih gambaran sedikit, saya baca ya, supaya kita yang jadi hiperetes ini jangan kaget. Karena ini Alkitab tertulis 1000 tahun yang lalu. Jadi kalau dalam sidang, dalam evaluasi, ini sudah ditulis oleh Alkitab. Saya baca ya ayat 10 sampai 13. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami tidak melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Jadi ini tidak terelakkan ya, sebagai hiperetes, kita punya harga diri. Kita sudah memperambakan kita pada Tuhan. Kita menerima apapun yang jemaat nilai, apapun yang jemaat kritik, apapun yang jemaat bicarakan. Ini Alkitab sudah tulis ribuan tahun yang lalu. Jadi jangan kita kaget. Sebab itulah makna salib yang sesungguhnya yang kita pikir. Oleh karena itu Alkitab dikasih tahu ini bukan berarti untuk kita semangat, kendor. Karena bisa saja ada yang tidak tahan akhirnya tinggalkan salib dan lari tinggalkan tugas dan panggilan ini. Jadi inilah yang Rasul Paulus sampaikan kepada seorang anak muda yang bernama Timotius, apalagi dia masih muda. Kalau kau mau menjadi hamba Tuhan ke depan, kau harus siap mengalami ini. Biar kau punya gelar muka belakang jemaat bisa bilang kau bodoh, tak tahu apa-apa, majelis goblok, harus terima. Pendeta bodoh, tapi ya itu sudah kita sudah tulis duluan. Jadi Bapak Ibu terus usah kaget. Itu sudah memang dinubuatkan jauh sebelum mungkin kita ada dan bahkan saat ini kita menjadi hamba atau hiperetes.
Itu yang menjadi tujuan dari Paulus menasihati Timotius selaku Epafroditus atau hamba atau pelayan-pelayan khusus. Dan di jemaat ini, baik itu di jemaat PKI Pengharapan Gerawan APO, karena tadi sejak awal pernah terkasih gambaran bahwa di mana kita bisa jumpai apa arti kesetiaan. Karena dunia ini lebih banyak dipenuhi orang-orang yang tidak setia. Lalu bagaimana kita dapat meraih atau bisa melihat, ya paling tidak ada contoh atau teladan bagi sebuah kesetiaan. Itulah sebabnya ya kita hamba Tuhan ini seperti di dalam akuarium, atau tadi Paulus bilang sampah. Kalau pendeta khotbah panjang, berdoa panjang, jemaat sungguh-sungguh. Penatua juga begitu. Kalau khotbah terlalu khotbah terus, kenapa tidak ada sharing kayak tidak ada barang yang bikin nanti betul jemaat akui. Pasti di mata jemaat semua salah. Tapi ya itulah harga yang harus kita terima dan kita tidak bisa mengelak dari bagian itu. Jemaat sedang merindukan, mendambakan bahwa harus hamba Tuhan, dia bisa lihat di dalam diri hamba Tuhan itu 3 hal yang tadi Rasul Paulus sampaikan. Yang pertama, dia tahu rahasia Allah. Ayatnya yang pertama. Saya baca ya. Ayatnya yang pertama bilang, demikian hendaknya orang memandang kami. Orang memandang kami di sini maksudnya jemaat. Memandang kami ini para Epafroditus, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua, syemasi, guru sekolah minggu, badan pelayan unsur, koordinator yang terlibat di dalam, Tuhan libatkan di dalam pekerjaan gereja ini. Jemaat lihat ada 3. Yang pertama itu kita tahu rahasia Allah. Apa yang dimaksudkan dengan rahasia Allah? Rahasia Allah ini ada 3. Yang pertama, di dalam diri seorang hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syemasi, badan pelayan unsur dan lain-lain yang dilibatkan dalam gereja ini, dia diberikan kuasa. Itu rahasianya. Orang bisa diberikan kuasa jadi pejabat, jadi pemimpin, jadi manajer, jadi top direktur dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh kekuasaan yang dunia punyai di dalam diri hamba Tuhan yang jemaat tunggu-tunggu, jemaat nantikan, adalah kuasa Tuhan, kuasa menyembuhkan, kuasa mengusir setan, kuasa untuk mendamaikan. Orang bertekad sampai tidak ada ketika kehadiran pendeta atau hamba Tuhan, dia memberikan dampak masalah yang tadi itu langsung jadi tenang. Ini tidak bisa didapati oleh kuasa yang ada dunia punya. Hanya mereka yang masuk dalam kategori Epafroditus. Nah, bukan berarti yang dulus tidak dapati. Karena kalau kita semua menyandang predikat sebagai hamba Tuhan dalam profesi apapun. Kalau kita juga setia pada Tuhan. Karena setia itu kuncinya. Pasti Tuhan kasih kuasa. Tuhan tidak tanya pendeta kau harus S1, S2, S3. Atau Tuhan tidak tanya Bapak Ibu harus punya gelar muka belakang. Tapi yang Tuhan minta setia saja. Barang siapa setia dalam pekerjaan Tuhan, itu sudah pasti otomatis 100% dia dapat kuasa. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja pada orang yang tidak setia atau pengkhianat. Dan Tuhan pasti memberi kuasa pada. Ini yang pertama, yang jemaat tunggu-tunggu, bahwa kita selaku hamba-hamba Tuhan, Epafroditus ini harus punya kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu sampai dengan hari ini menyandang predikat sebagai Epafroditus, tapi jemaat macam merasa
Kok ada dan tidak ada, macam tidak ada pengaruh begitu. Contoh penatua-penatua di kampung, itu tidak punya gelar muka belakang. Tapi biar dia penggayu sampai di ujung Tanjung, di kampung ada yang sudah satu-satu nafas. Dia akan berusaha dayung panggil penatua itu kemari berdoa. Ini yang dimaksudkan. Ketika kesetiaan itu pasti ada kuasa. Yang kedua, orang setia kuncinya, dia pasti dapat hikmat. Hikmat ini tidak tidak serta-merta orang yang punya gelar muka belakang dapat hikmat. Orang bisa pimpin provinsi Papua, orang bisa pimpin perusahaan, pimpin lembaga apapun, tapi belum tentu orang itu mampu pimpin ibadah KSP. Karena mereka yang setia pasti diberi hikmat dari Tuhan. Nah, ini yang harus jemaat nilai kita ini. Itu harus ada dalam diri kita sebagai Eucharistus ini. Kalau itu tidak ada, yang tadi pendeta bilang, penatua dan sama kok mau ada dalam jemaat kah? Tidak ada dampaknya. Karena kita tidak memiliki kandungan ini di dalam diri kita. Dan yang terakhir, kalau kau setia sebagai hamba Tuhan, itu wajib hukumnya bahwa baik pendeta, penatua dan syemasi layaknya Paulus. Kau tahu bahwa kau sebagai menjabat sebagai predikat hamba Tuhan. Kau sudah tahu bahwa kau sudah punya tempat di surga. Bagaimana kau mau gembalakan jemaat untuk masuk surga? Sementara kau diri sendiri saja kau tidak yakin masa masuk surga kan neraka. Ini kan buta tuntung buta. Biar kau menjabat biar baca pendeta mau 15 tahun jadi pendeta. Tapi kalau di dalam diri saya nanti sama mati nih kira-kira sama masuk surga kah masuk neraka. Ini berarti kita tidak setia. Sebab kalau orang yang setia layaknya Rasul Paulus, dia bilang saya telah mengakhiri pertandingan. Saya tahu bahwa saya punya medali sudah tunggu saya siap. Dan itu bisa kita raih karena kita menjadi setia. Dan ini yang jemaat mereka nilai kita. Mereka mau merindukan, mendambakan bahwa mereka dapat hamba Tuhan. Mulai dari pendeta, penatua, syemasi, itu ada terkandung itu. Ada kuasa, ada hikmat. Dan pemimpin kita hamba Tuhan. Kita yakin dulu bahwa kita yang masuk surga. Baru kita bisa tuntun umat Tuhan yang jauh, yang hilang. Untuk kita sama-sama meraih kehidupan yang kekal. Tapi kalau Tuhan sendiri tidak yakin, nah ini berarti buta tuntung buta ini. Karena jemaat sendiri tidak tahu nanti dia masuk neraka. Itu yang hamba Tuhan yang seharusnya yakin itu malah juga sama dengan jemaat. Ya berarti kalau sama dengan ya sudah terus atau mbak nasihat sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus sampaikan kepada Timotius bahwa jemaat menilai hamba Tuhan. Yang kedua, dia harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ayat 2 ya. Saya baca ya ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Artinya begini, jemaat percaya kepada seorang hamba Tuhan. Mereka rindu punya pendeta yang seperti itu, penatua dan syemasi yang seperti itu, badan pelayan unsur yang seperti itu. Karena ada kata bijak bilang
kepercayaan ini dia bisa hilang hanya dalam hitungan detik saja. Sekalipun kepercayaan itu sudah dibangun bahkan ratusan tahun, tapi dia bisa hancur hanya dalam hitungan detik saja, hilang. Dan mau kembali membangun rasa percaya itu mata merah, susah orang mau percaya kembali. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi Rasul Paulus menasihati Timotius bahwa jemaat harus menilai dalam dirimu Timotius selaku Eperetes, kau bisa dipercaya. Kalau kau tidak bisa dipercaya, kau tidak layak dan pantas menjabat predikat sebagai hamba Tuhan atau Eperetes. Oleh karena itu, sebagai pendeta, penatua, syemasi, dalam jabatan kita ini ada yang disebut dengan rahasia jabatan, terutama dalam pengembalaan pastoral. Jemaat tidak bisa kasih tahu dia punya rahasia sebarang-sebarang kepada hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Jemaat menilai kita. Saya kasih tahu dia mulut ember. Saya kasih tahu di sini barang dia tak bongkar nih, bisa sampai di Israel sana. Atau kalau bisa keluar sampai di planet-planet luar, mungkin berita sudah keluar juga. Ini kalau tidak bisa dipercaya sulit. Jemaat ini, mereka akhirnya tidak bisa membawa beban mereka. Mereka tidak bisa membawa pergumulan mereka. Karena hamba Tuhannya tidak bisa dipercaya. Ini menjadi hal yang wajib bagi Rasul Paulus untuk Timotius ketika jemaat menilai pelayanannya harus ada dalam dirinya dia bisa dipercaya. Itu baik itu dalam hal perkataan maupun perbuatan, jemaat percaya dia. Bagian yang kedua dari ayat 2 itu bisa dipercaya, yaitu dalam hal tanggung jawab. Ketika tanggung jawab pelayanan diletakkan di atas pundaknya, dia setia melakukan tugas itu sampai selesai. Tapi baru ditunjuk misalnya jadi panitia Natal yang besok ya. Kalau dewan orang baku rebut ya. Tapi kalau yang gereja punya, alasan banyak lari dari tanggung jawab. Ada yang bilang terlalu sibuk, dia lebih sibuk dari Prabowo ya, dari presiden. Pokoknya banyak saja yang tidak mau, banyak orang datang dalam jemaat ini tidak mau ambil tanggung jawab. Dan apalagi ini ada dalam diri seorang hamba Tuhan yang waktu diteguhkan itu dia sudah mengaku dan dia mulut, saya mengaku dan saya berjanji apapun situasinya, kita bilang siap sedia, saya tanggung jawab. Ini bagi hamba Tuhan ya. Tapi satu pesan juga bagi di sini ada anak-anak muda. Coba angkat tangan dulu. Yang pemuda-pemuda. Kenapa pendeta singgung pemuda? Karena banyak pemuda hari ini pernah dengar istilah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ini masalah yang hari ini paling banyak menyita dan menguras waktu dari para hamba Tuhan. Itu generasi kita. Pendeta mau tanya, kenapa generasi sekarang anak-anak muda ini kamu takut nanti tarakawin? Orang tua ada setengah mati biaya kamu sekolah cari banting tulang. Tapi mereka harus menelan kekecewaan. Bikin anak bisa. Bahkan nomor 1. Tapi tanggung jawab ini yang harus dipertanyakan. Banyak di dalam jemaat-jemaat, bahkan di seluruh tanah Papua, bukan saja di jemaat Apero, kita jumpai bahwa generasi-generasi muda kita banyak terjadi kecelakaan pernikahan ini,
perkawinan dini. Sehingga ini selalu menjadi persoalan yang pasti Bapak Ibu Majelis pasti menghadapi sepanjang tahun ini. Karena dong tadi takut, yang laki-laki takut nanti kehabisan perempuan, atau yang perempuan takut kehabisan laki-laki kan. Sehingga ketika kami kemari tapi tidak mampu tanggung jawab. Yang laki-laki tidak bisa tanggung jawab orang tua anak perempuan. Yang perempuan ketika melahirkan tidak mampu jadi seorang ibu. Akhirnya beberapa waktu yang lalu kita viral, kita dengar ada yang buang bayi di tempat sampah dan lain sebagainya. Selaku dulos ya, kita semua menyabet predikat sebagai hamba Tuhan. Karena pendeta yakin bahwa dimanapun anak Tuhan berada, mereka adalah anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Kamu belajar tanggung jawab dari gereja ini, supaya besok kamu tanggung jawab negeri ini. Kalau di dalam gereja ini kamu tidak bisa bertanggung jawab, jangan kamu mimpi untuk jadi pemimpin masa depan bagi negeri. Itu menghayal seperti cebol merundukkan bulan. Ini khusus untuk generasi muda ya. Tapi juga bukan berarti PKB dan PW kamu lolos, tidak. Kamu bagian juga ada, pendeta dan simpanan. Karena sudah tidak asing lagi bahwa banyak orang tua tidak bertanggung jawab, baik kepada istrinya maupun kepada anak-anak. Sebaliknya, ada hanya istri yang juga tidak bertanggung jawab kepada suami dan anak-anak. Karena kita semua menyabet predikat yang sama sebagai hamba Tuhan. Jangan hanya kita mengharapkan penatua, syemasi, pendeta, dorang saja yang bertanggung jawab diri kita, tidak. Karena apapun profesimu, apapun pekerjaan, kita semua menyandang predikat sebagai dulos atau hamba Tuhan. Dan yang terakhir dari yang dapat dipercaya, ayat 2 itu, kita menjadi orang-orang yang jujur. Karena memang orang jujur hari ini sudah langka, susah. Ini sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk dijumpai. Apalagi kita yang heperetes ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta. Saya ini pinjam satu kawan ini, penatua sama Nomberi, dibilang begini, ada dua hal yang harus kau jujur. Jangan pernah kau coba-coba bermain dengan uang derma atau uang gereja. Jangan kau tes. Yang kedua, jangan coba-coba main-main dengan uang yang kita mau tolong orang yang meninggal, orang mati. Nah, biasa pendeta dengan teman biasa diskusi gitu. Dia bilang begitu. Karena memang kita bisa dipercayai kalau ada kejujuran. Kalau kita jujur, itu berarti kita dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Terutama uang yang gereja punya. Dan yang tadi. Tapi pendeta tambah satu lagi. Tambah memberikan tadi dua tuh. Yang pendeta tambah ini. Jangan coba-coba main dengan uang otsus. Ibu tahu uang otsus ya? Karena apa itu uang darah, uang kepala. Bukan uang yang diturun karena di Papua itu bikin pesta, itu damai-damai, itu udah yusim pancar, tidak. Uang itu diberikan oleh Jakarta karena ada darah yang jatuh, ada air mata yang tumpah, ada istri yang kehilangan suaminya, ada anak-anak yang yatim dan piatu karena orang tuanya telah tiada. Uang itu datang. Jadi pendeta kasih ingat yang diberikan kewenangan atau Tuhan ada pakai di pemerintah atau dimanapun yang mengelola otonomi khusus. Salurkan dengan baik. Supaya jadi berkat dalam rumah tanggamu. Jadi kesejahteraan. Jangan coba-coba
3 saja ya kalau orang coba-coba dengan uang otsus ini. Yang pertama lepo, leher putus, orang meninggal. Yang kedua stroke, mulu bengkok, ada yang ke tangan, pokoknya macam-macam. Dan yang ketiga paceko istirahat di teralibis, dihabis itu. Itu saja. Jadi pendeta tambah memberi punya, yang tadi bilang jangan coba-coba dengan uang gereja, dengan uang untuk orang mati, dan jangan coba-coba pendeta tambah dengan otonom uang khusus, karena itu bukan uang yang apa ya, ya dia punya latar belakang yang kelam, latar belakang yang sangat buruk. Dan yang terakhir, Paulus dia nasihati kepada kepada Timotius supaya jemaat menilai kau sebagai hamba Tuhan. Jangan kau jadi hamba Tuhan yang cepat menghakimi orang lain. Jangan kau jadi hamba Tuhan yang gampang untuk apa ya, menjustis orang-orang yang kau anggap jauh dari Tuhan, masih dalam pemabukan. Islam orang belum mengkafir-kafirkan gampang. Bahkan kau belum mati lagi dong sudah tentukan nanti kau masuk surga, masuk neraka. Siapa yang kasih kamu puasa ini? Kayak Tuhan ada kasih SK untuk dia jadi panitia hari kiamat, jadi setahu paci kau nanti masuk surga, kau ini masuk neraka. Jangan sebagai hamba Tuhan, sangat tidak pantas dan tidak patut kita cepat menghakimi, apalagi menghakimi jemaat umat Tuhan yang Tuhan percayakan kita gembalakan. Ini tidak boleh ada dalam diri seorang hamba Tuhan. Jadi ini pendeta sampaikan supaya barangkali juga di dalam prasidang pasti juga kita temui kasus-kasus seperti ini, ada pendeta, ada penatua atau pendeta apa ya, tidak rahasia lagi ya. Pendeta kasih contoh kasus saja. Banyak pendeta-pendeta kalau orang meninggal atau pemakaman, yang dilihat pertama, yang mati ini rajin gereja kah tidak? Kalau di pamalas dia tidak pernah ini. Oh, pendeta alasan banyak. Jadi pendeta maunya hanya kubur yang rajin-rajin saja, yang setia. Ya memang di satu pihak ya mungkin faktor kemanusiaan ya. Tapi firman Tuhan bilang kita tidak bisa menghakimi sebelum waktunya. Itu ayat 3 sampai 5. Karena yang punya hak menghakimi hanya Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah pakai jemaat untuk menghakimi kita. Kita salah atau benar. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan sebenarnya tidak boleh kita alergi terhadap kritikan. Tidak boleh kita rasa pamali terhadap protes yang disampaikan oleh jemaat kepada kita. Karena sudah jelas Paulus bilang itu ini sama dengan sampah. Siapa suruh mau jadi hamba Tuhan, siapa suruh menjadi ibarat. Itu harus yang kita dapati dan tidak bisa kita apa ya, menghindar atau terelakkan dalam jabatan kita selaku hamba Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa kalau kau jadi hamba Tuhan, jemaat menilai bahwa kau bukanlah hamba yang apa ya, menghakimi sebelum waktunya. Kayak contoh tadi ya, ada banyak apa ya, termasuk itu penatua sama kadang-kadang juga begitu nilai-nilai. Kalau ibadah atau jadwal ibadah di jemaat yang pamalas, tidak pernah masuk untuk gereja, satu orang saja yang masuk. Tapi yang rajin, orang banyak datang. Ya ini kemanusiaan kita ya. Tapi firman bilang jangan kita menghakimi. Karena begini Bapak Ibu, ternyata kadang-kadang renungkan atau kita kadang-kadang memikirkan. Kita anggap kita ini yang menyabet wibawa sebagai hamba Tuhan, pendeta.
Cuma selalu lihat, oh Bapak Pendeta Faidiba, oh Penatua Pemberi, oh ini Penatua apa Martin. Cuma tahu, oh ini hamba Tuhan. Bahkan yang di terminal-terminal juga dong kenal kita orang. Yang di bar-bar, yang di pasar, orang tahu, oh ini Bapak Pendeta, ini Bapak Penatua. Kita kadang-kadang memikirkan, karena kita hari ini kita menjabat predikat sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang kita apa ya terjebak di dalam kesombongan secara rohani. Jangan-jangan Dora yang kita anggap tadi di pasar, di terminal, di bar-bar, dong kaget begini, di neraka begini. Ih, Bapak Pendeta Fedi dia ada lewat di dalam neraka. Wah, kalau orang yang di bar, di diskotik, di pasar, dong tahu diri kalau masuk neraka. Nah, memang itu tempat tempat. Yang itu anggap diri benar. Begini dong duduk begini. Ih, Pak Fedi bang kan? Tanya, betul saya ini sudah. Wah, nah hari Minggu tuh masa lihat kok pakai toga kok khotbah di mimbar saya. Oh, jemaat tidur hidung sembunyi di bawah. Walaupun lagi ada gabung nih, kita nih neraka sini. Kalau kira-kira macam begitu, Bapak Ibu, kira-kira nanti bagaimana? Karena kita yang heperetes ini, itu yang penatua sama. Itu anggap kita orang sudah yang paling super dalam hal rohani. Terus kita menjudge jemaat di bawah ini, seolah-olah pada kita orang ini yang tentukan neraka dan surga. Padahal yang Paulus bilang, padahal belum waktunya. Karena tahu yang nanti menghakimi kita pada akhir, pada pengadilan terakhir, di mana Tuhan datang sendiri. Dan kita masing-masing mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia. Kalau ini belum terjadi, jangan kita anggap diri lebih benar dan lebih rohani. Karena tadi jangan sampai apa yang tadi pendeta pikir-pikir renungkan. Nanti dong bilang begini, oh kalau saya tahu dulu, aku tuh lihat Bapak Martin, Bapak Penatua lewat tuh ada duduk minum itu, tuh takut sekali, tuh sih mau bubar, tuh lari. Kalau tahu nanti tuh sama-sama ketemu neraka, makanya waktu itu mau tuh pukul sudah. Ini contoh saja. Karena itu Paulus bilang bahwa jangan kita menghakimi, menjustis orang lain. Karena ada kata bijak bilang begini, seburuk-buruknya seseorang, pasti ada satu hal baik yang dia lakukan. Sebaik-baiknya seseorang, pasti ada satu hal buruk yang dia lakukan dalam hidup. Oleh karena itu bagi Paulus, jangan kita cepat menilai atau kita pintar menilai orang punya kelemahan, kekurangan, keburukan, aib. Tapi kita bodoh dan lambat untuk menilai diri kita sendiri. Belum tentu orang yang kita justice, kita hakimi, diri kita ini lebih baik dari dia. Jangan-jangan justru kita diri ini justru lebih buruk dari orang yang kita hakimi. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi ini sampaikan bahwa sebagai peretes maupun sebagai dulos, sebagai semua yang berpredikat sebagai hamba Tuhan, lebih baik kita pandai dan kita cepat menilai diri kita sendiri. Itu lebih berguna atau bermanfaat dibandingkan kita mau nilai orang lain. Kadang-kadang kalau pendeta lihat kalau sudah duduk baku kumpul lu semua rancang-rancang. Kalau lihat itu Bapak Ibu perhatikan mulut saya dong, bibir. Kalau su cerita sampai mulut su bengkok, oh orang itu dia hancur, sudah ada sisa itu. Kalau mulut masih lurus, itu pengetahuan dari bibir. Ini tidak boleh ada dalam diri seorang hamba Tuhan. Dia cepat menghakimi orang lain. Karena belum tentu
yang tadi pendeta bilang, jangan sampai anak-anak yang tadi narkoba, yang tom bilang aibon, yang tom bilang pemabuk, kelas akap, dong kaget pendeta dan penatua juga tuh makam berjumpa di baku dapat dalam neraka. Baru dong menyesal kemarin kalau tahu bilang itu juga masuk neraka begini. Kenapa tuh mau bubar tuh nggak duduk minum asik, baru tuh lihat kutin tuh bubar. Tuh tahu natong sama-sama. Mungkin tuh angka apa pakai lempar koka atau tuh pukul di tempat. Ini sebagai bahan renungan yang Paulus sampaikan. Pandai menilai diri sendiri. Cepat tangkap, jangan cepat untuk orang lain, tapi cepat untuk diri sendiri. Ini bagian yang terakhir kiranya melalui firman Tuhan pagi ini. Baik itu dalam predikat sebagai doulos atau hamba Tuhan dalam apapun profesi yang kita lakoni. Tadi Paulus bilang, di dalam diri kita ada kuasa. Karena kuasa ini bukan hanya Tuhan kasih untuk pendeta, penatua saja, bro, yang warga jemaat biasa tidak dapat, tidak. Tuhan kasih untuk semua. Yang kedua, bagi Paulus, bahwa kita menyabet predikat sebagai hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Baik apalagi sebagai hiperetes atau pelayan-pelayan khusus, maupun sebagai dulus, apapun Bapak Ibu bekerja. Orang melihat figur saudara sebagai orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur dalam hidup. Dan yang terakhir, baik itu hiperetes maupun doulos, sebagai hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, penatua jemaat, dan semua yang terlibat dalam gereja ini adalah orang-orang yang lebih pandai menilai dirinya sendiri dan tidak menghakimi orang lain, dan melihat orang lain yang jauh dari Tuhan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, dia bawa dorang kembali. Itu tugas kita yang utama. Bukan semakin kita jatuh dalam jurang kita tindis, maupun juga sebagai doulos, jangan kita cepat rancang-rancang orang kekurangan, apalagi di medsos baru lihat dia pakai lipstick sedikit kok yang sibuk, baru lihat dia pakai ini sedikit, di orang lain yang istilahnya orang lain yang beli kulkas kok yang dingin. Ini tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan atau predikat doulos maupun hiperetes. Kiranya kita mampu memperlihatkan, umat melihat tiga hal ini dalam diri kita masing-masing, baik sebagai doulos maupun hiperetes. Yang pendeta takutkan bagi hiperetes, jangan sampai yang Paulus bilang ini, yang tiga ini justru sama sekali tidak ada, satu pun tidak ada, itu bahaya besar. Kalau bagi pendeta yang ketua majelis, lebih mundurkan diri dari penatua sudah. Kalau tiga yang Paulus bilang ini sama sekali tidak ada. Tapi kalau memang kita tidak sempurna, tapi paling tidak jemaat menemukan satu atau dua itu dalam diri kita. Jangan kosong sama sekali. Kalau ada satu, usahakan bisa tahun depan dapat dua, kedua-duanya. Jadi itu menjadi pesan bagi firman Tuhan yang boleh kita dengar di minggu ini setelah jemaat GKI Pengharapan telah melewati pesta iman dalam perayaan sidang jemaat, di mana jemaat Tuhan menilai sepanjang tahun 2024 ini selaku hiperetes, kita setia pada Tuhan atau tidak, itu ada pada penilaian warga jemaat. Tapi saya yakin bahwa kalau kita melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, baik kekurangan maupun kelemahan, Paulus bilang satu saja kuncinya, kita setia. Tuhan memberkati. Amin.